Lagi minum apa nih? Kapal api. Iya dong. Kamu tahu nggak kalau kapal api ini bukan cuma merek dagang? Terus merek apa? Kapal api tuh Selain menjadi merek dagang, kapal api juga menjadi nama sebuah perusahaan, yaitu Kapal Api Global. Kapal Api Global merupakan sebuah perusahaan induk dengan peran strategis dan investasi yang bertindak sebagai pembuat keputusan dan konsolidator unit bisnis strategis grup kapal api. Kapal Api Global berdiri pada tahun 2008 dengan 7 jumlah unit bisnis dan 68 countries persebaran produk. Mereka memiliki karyawan yang lebih dari 14 orang dan terletak di Jakarta, Indonesia. Api Global merupakan sebuah sinergi dari beberapa perusahaan yang bergerak di industri makanan dan minuman seperti distribusi, manufaktur, perkebunan, dan kafe. Nah, jadi di sini Kapal Api Global menaungi beberapa unit bisnis seperti PT Santos Jaya Abadi, Excelso, Agel, PT Prasasta Buana, PT Santos Premium Creamer, PT Sulotko Jaya Abadi, dan Overseas Business. Seperti yang kita tahu, Kapal Api Global berdiri pada tahun 2008 yang termotivasi oleh keinginan para pemegang saham untuk membawa Kapal Api Global menuju ke pasar global. Di balik suatu perusahaan pasti ada orang-orang yang berkontribusi di dalamnya. Maka dari itu, kali ini saya akan membahas tentang struktur organisasi dari kapal api. Yang pertama, di posisi yang paling atas ada presiden direktur, di mana presiden direktur itu sama halnya seperti CEO yang bertugas untuk memberikan perintah atau memberikan kebijakan terhadap perusahaan tersebut. Lalu di bawahnya presiden direktur itu ada 3 posisi. Yang pertama itu ada direktur intern, di mana direktur intern ini bertugas sebagai memastikan kegiatan di dalam perusahaan itu berjalan dengan lancar. Lalu yang kedua ada direktur keuangan, di mana direktur keuangan ini bertugas sebagai untuk mengatur siklus keuangan yang terjadi di dalam perusahaan tersebut. Lalu direktur pemasaran itu tugasnya sebagai penanggung jawab terhadap strategi dalam pemasaran dari perusahaan tersebut. Lalu di bawahnya direktur intern itu ada 3 posisi. Yang pertama ada manajer produksi, di mana manajer produksi itu tanggung jawab sebagai ketersediaan kopi tersebut untuk diproduksi. Lalu selanjutnya ada posisi manajer personalia, di mana manajer personalia ini itu lebih ke karyawannya, jadi lebih penanggung jawab atas karyawannya itu. Lalu manajer umum sebagai atur keadaan yang ada di perusahaan tersebut yang berkaitan dengan kegiatan umum tersebut. Lalu di bawahnya manajer produksi itu ada 4 posisi. Yang pertama ada kepala bagian quality control, di mana kepala bagian quality control ini bertugas sebagai penanggung jawab terhadap kualitas dari produk yang dihasilkan dari kapal api ini. Lalu selanjutnya ada kepala bagian proses produksi, di mana kepala bagian proses produksi ini bertanggung jawab terhadap proses untuk memproduksi produk yang ada di PT Kapal Api Global. Lalu selanjutnya ada kepala bagian gudang, di mana kepala bagian gudang ini bertanggung jawab sebagai penanggung jawab terhadap penyimpanan produksi-produksi yang ada di gudang tersebut. Lalu selanjutnya ada kepala bagian teknik produksi, di mana kepala bagian teknik produksi ini bertugas sebagai penanggung jawab terhadap penggunaan mesin saat kegiatan produksi tersebut. Lalu di bawahnya manajer personalia itu ada departemen personalia, di mana departemen personalia ini tuh bertugas sebagai penanggung jawab untuk bagian pegawainya seperti merekrut pegawai, training pegawai, gaji, dan lain sebagainya. Selanjutnya di bawahnya manajer umum itu ada 4 bagian, yaitu yang pertama kepala bagian rumah tangga, di mana kepala bagian rumah tangga ini bertugas sebagai mengurus kebutuhan pegawai seperti makannya, seragamnya, dan lain sebagainya. Lalu kepala bagian listrik, di mana kepala bagian listrik ini bertugas sebagai penanggung jawab terhadap masalah listrik yang ada di perusahaan. Lalu selanjutnya ada kepala bagian pemeliharaan, di mana kepala bagian pemeliharaan ini bertugas sebagai memelihara fasilitas yang ada di perusahaan tersebut, contohnya kayak meja, mesinnya, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya di bawahnya ada kepala bagian perbekalan, di mana kepala bagian perbekalan ini bertugas sebagai memenuhi keperluan dari bagian-bagian lain atau divisi-divisi yang lain.
Lalu di bawah direktur keuangan itu ada manajer keuangan. Manajer keuangan itu bertugas sebagai penanggung jawab dana perusahaan tersebut dan bertanggung jawab atas penerimaan dana supaya lebih efektif dan lebih efisien. Lalu di bawahnya manajer keuangan itu ada 2 posisi. Yang pertama ada kepala bagian keuangan, di mana kepala bagian keuangan itu bertugas atas keberlangsungan atau kegiatan seperti penagihan kredit dan lain sebagainya. Lalu ada kepala bagian administrasi, di mana kepala bagian administrasi ini bertugas sebagai penanggung jawab atas kelancaran administrasi yang ada di perusahaan tersebut. Lalu selanjutnya di bawah direktur pemasaran, yang pertama ada manajer sarana, di mana manajer sarana ini bertugas sebagai menyediakan sarana untuk keberlangsungan dari perusahaan tersebut, seperti dalam logo, terus pamflet dan lain sebagainya. Lalu di bawahnya ada manajer penjualan, di mana manajer penjualan ini bertugas sebagai pendistribus atau penanggung jawab pendistribusian produk tersebut dan harus sesuai dengan strategi dari yang dibuat oleh brand manager. Selain itu, manajer penjualan juga harus berhubungan baik dengan para distributor di perusahaan. Terus di bawahnya ada manajer pemasaran, di mana manajer pemasaran ini bertugas sebagai pengawas dari kegiatan pemasaran dan juga biasanya suka memberi masukan dalam strategi baru kepada direktur pemasaran. Tentunya, setiap perusahaan memiliki lingkungan internal dan eksternal yang memengaruhi perusahaan tersebut. Faktor internal dalam perusahaan kapal api global meliputi yang pertama yaitu pemasaran. Ketika perusahaan kapal api global akan memasarkan produk mereka menggunakan sistem teknologi yang memadai, infrastruktur dan logistik yang baik, serta daftar master pelanggan yang kuat. Faktor yang kedua yaitu operasional. Dalam melakukan kegiatan operasional produksi, perusahaan kapal api global menggunakan 2 mesin pemanggang otomatis yang besar yang memiliki kapasitas 5 ton per jam. Selain itu, perusahaan ini juga membangun sebuah pabrik baru untuk proyek Good Day dan juga menyiapkan 5 mesin pemanggang. Hal ini untuk memenuhi permintaan pasar yang besar. Faktor yang ketiga yaitu sumber daya manusia. Perusahaan ini merekrut tenaga-tenaga secara profesional dan dalam melakukan pengembangan SDM selalu mendorong learning and teaching organization yang mengirimkan karyawan ke berbagai pelatihan ataupun membangun SJL Learning Center yang sudah memakai e-learning sebagai sarana training. Faktor yang keempat yaitu dari segi keuangan dan akuntansi. Status perusahaan yang belum go publik membuat perusahaan tidak dapat melakukan merger atau negosiasi dengan perusahaan lainnya dengan hanya menggunakan saham saja. Faktor yang kelima yaitu R&D. Pengembangan dalam hal kreativitas dan inovasi tentunya akan dibutuhkan atau dilakukan oleh perusahaan ini, baik itu dalam mengembangkan produk maupun mesin produksi untuk menciptakan unggulan untuk mempertahankan posisi pemimpin pasar. Faktor yang terakhir dari analisis lingkungan internal kapal api global yaitu budaya perusahaan. Budaya perusahaan yang ditekankan oleh perusahaan ini cukup efektif, yaitu untuk meningkatkan kerjasama antar karyawan dan rasa memiliki perusahaan yang menjadi bagian dari mereka juga. Kemudian, faktor eksternal yang mempengaruhi lingkungan kapal api global. Yang pertama, demografi. Populasi di Indonesia yang cukup banyak ditambah dengan kegemaran masyarakat Indonesia yang menyukai minuman kopi, ini membuka peluang untuk perusahaan tersebut memenuhi permintaan pasar. Yang kedua yaitu ekonomi. Apabila tingkat inflasi di Indonesia mengalami kenaikan secara terus-menerus, ini akan membuat perusahaan mengalami kesulitan dalam mengekspor ke beberapa negara di Asia. Faktor yang ketiga yaitu politik atau hukum. Ternyata perusahaan ini memiliki perebutan sengketa merek yang bahwasanya pemilik perusahaan dan direktur masih memiliki hubungan keluarga. Dan kasus ini sampai dibawa ke Mahkamah Agung. Ini tentunya akan dapat mengalihkan merek dan tentunya juga dapat membuat kerugian bagi perusahaan. Faktor yang keempat yaitu sosiokultural. Ternyata kapal api global kurang memperhatikan lingkungan dengan serius. Ini dibuktikan dengan adanya laporan warga yang menerima polusi bau yang berasal dari limbah pabrik yang tidak ditangani dengan prosedur yang standar. Faktor yang kelima yaitu teknologi. Penerapan Industri 4.0 yang menggabungkan teknologi otomisasi dengan teknologi siber dapat mengurangi kesalahan human error dan dapat mengoptimalkan pendapatan. Faktor yang terakhir dari analisis lingkungan eksternal perusahaan kapal api global yaitu kebutuhan akan kopi secara global yang dalam 5 tahun ini terus mengikuti tren yang terus naik
semakin membuka lebar kesempatan perusahaan untuk terus meningkatkan ekspor. Tentunya sebuah perusahaan tanpa tujuan nggak akan lengkap dong. Nah, di sini saya akan bahas mengenai tujuan PT Kapal Api Global. PT Kapal Api Global memiliki tujuan menjadi perusahaan makanan dan minuman berskala global yang inovatif. Menilai tujuannya, Kapal Api Global membuat target melalui 5 nilai, yaitu yang dikenal sebagai WECT kuadrat atau biasa disebut WC to Win. Nah, di sini 5 nilainya adalah yang pertama, keunggulan bekerja, yang kedua fokus pelanggan, yang ketiga adalah pengembangan terus-menerus, ketiga tim yang menang, kelima integritas. Untuk maksud tim yang menang di sini adalah sebuah tim dengan kemampuan yang tinggi seperti itu. Kapal Api Global juga mempromosikan beberapa hal guna mewujudkan tujuannya agar dapat bersaing secara global, yaitu dengan perbaikan terus-menerus proses kelas dunia, kekuatan finansial, dan orang-orang hebat. Untuk pengambilan keputusan, Kapal Api Global ini terbilang dalam kategori yang cukup unik. Kenapa? Karena ada salah satu fakta yang sangat menarik dari Kapal Api Global, yaitu mereka belum go publik. Kenapa perusahaan yang sudah mendunia seperti itu belum go publik? Nah, unik kan? Maka dari itu. Kemudian, untuk pengambilan keputusan PT Kapal Api Global terbilang cukup menarik. Kenapa? Karena mereka memilih untuk tidak go publik. Padahal bukannya perusahaan PT Kapal Api Global itu sudah mendunia. Tapi kenapa mereka tidak go publik? Alasan ini sungguh menarik. Tapi, yang keren dari PT Kapal Api Global ini adalah mereka memilih tidak go public, tetapi mereka malah bersinergi dengan beberapa anak perusahaannya. Terbilang ada beberapa unit di bawah naungan PT Kapal Api Global ini. Menarik bukan? Maka dari itu, mereka memilih untuk fokus kepada diri mereka sendiri daripada bekerja sama dengan perusahaan lain dan membagi profit. Mereka lebih memilih untuk bergerak sendiri. Itulah uniknya PT Kapal Api Global. Proses perencanaan dan implementasi strategi kapal api global. Di era yang semakin ketatnya persaingan dan munculnya merek-merek yang hadir, kapal api tetap menjadi pilihan utama masyarakat Indonesia. Hal tersebut tentunya tidak lepas dari proses perencanaan dan strategi yang dilakukan oleh PT Kapal Api Global. Kapal Api Global yang dikenal dengan brand Kapal Api merupakan merek kopi yang hingga saat ini masih menjadi top of mind minum kopi di Indonesia. Merek yang dikenal sejak 1927 tersebut mendapat penghargaan Indonesia Best Brand Award 2015 untuk yang ke-14 kalinya. Selain itu, Kapal Api Global memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain, yaitu kebun kopi Kalosi Toraja di Tanah Toraja, yang di dalamnya dihuni oleh banyak binatang luwak. Selain itu, Kapal Api Global juga menjaga loyalitasnya terhadap rasa, aroma, serta inovasi produk. Misalnya, Kapal Api menghadirkan kopi dalam kemasan botol yang tentunya mudah dinikmati oleh para penikmat peminum tanpa harus menyeduhnya terlebih dahulu. Baik, etika bisnis yaitu aturan atau norma yang ada di suatu perusahaan sebagai pedoman dalam melakukan suatu aktivitas ataupun perilaku sesuai dengan hukum serta untuk tidak melakukan hal-hal yang merugikan perusahaan. Contoh penerapan etika bisnis yang ada di PT Kapal Api Global yaitu pertama, PT Kapal Api Global menjamin terlaksananya kewajiban karyawan serta perusahaan sesuai dengan kode etik yang telah ditetapkan. Kedua yaitu PT Kapal Api Global juga menjamin penerapan kode etik atau etika bisnis terhadap mitra perusahaan. Selanjutnya yaitu PT Kapal Api Global juga menjamin atau menetapkan komitmen untuk meningkatkan produk serta layanannya agar berkesinambungan demi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan serta memberikan keuntungan untuk seluruh pihak. CSR atau tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh PT Kapal Api Global yaitu mereka berkontribusi di bidang pendidikan dan kesehatan, tepatnya di Tanah Toraja di kebun kopi milik mereka. Di bidang pendidikan, mereka merenovasi 4 sekolah yang berada di perkebunan tersebut. Dan juga mereka memberikan bantuan berupa perlengkapan siswa. Sedangkan di bidang kesehatan, mereka membangun pos kesehatan desa dan membangun posyandu untuk masyarakat sekitar.
PT Kapal Api Global yang sebelumnya tidak berpikir untuk memproduksi permen bercita rasa kopi, lalu dengan adanya perusahaan Mayora yang memproduksi permen dengan cita rasa kopi, yaitu Kopiko. Dengan itu, PT Kapal Api Global memproduksi permen bercita rasa kopi dengan merek Coffee Candy. Namun, dengan demikian, permen dari PT Kapal Api Global yakni Coffee Candy tidak bisa mengganti popularitas permen Kopiko sebagai permen bercita rasa kopi. Saran saya, PT Kapal Api Global harusnya lebih inovatif dalam memproduksi produk bercita rasa kopi, karena masyarakat luas telah mengenal PT Kapal Api Global sebagai Raja Kopi. Oh, jadi gitu. Iya, jadi sekarang lebih paham lagi kan tentang kopi kapal api. Iya dong.